Alhamdulillah kita bisa berjumpa dan ngaji bersama. Kita lanjutkan ngaji kita. Masih ada di paragraf kedua di bab ketiga. Kita pelan sekali karena setiap kalimat ini padat. Setiap kalimat ini mutiara yang harus diurai, yang rasanya sayang kalau dilewatkan, dibaca cepat begitu. Sehingga ini seperti siput yang ngajinya pelan, satu paragraf aja nggak selesai berminggu-minggu. Ya, jadi mohon maklum adanya tidak seperti ngaji-ngaji yang lain. Kita baca, kita terjemahkan saja bisa cepat selesai, tapi eman-eman rasanya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai di wa mahabbatahu akmalul mahabbat. Ya. Sudah ketemu semuanya ya. Wa mahabbatahu, dan cintanya kepada Allah. Ya, ini cintanya kepada dan dari Allah. Khusus kalau kita bicara cinta ini dua arah Allah. Ya, two way. Cintanya kepada Allah atau cintanya dari Allah. Akmalul mahabbat adalah cinta yang paling sempurna. Ya, menarik kalau ngomong cinta. Pak Sukron sudah pernah jatuh cinta? Pak Sukron? Sudah, Pak. Sudah, alhamdulillah. Akhirnya ada pengakuan. Direkam tolong Bu Wardah. Jadi saya kira semua orang merasakan cinta ya. Jadi bahasa ini adalah bahasa yang universal. Nah, sekarang kalau kita kembali kepada pengalaman cinta kita, ya kita recall frame of reference kita, ya. Kalau kita bicara cinta yang seperti apa yang paling sempurna, sebesar apapun cinta kita, tidak akan ada artinya kalau bertepuk sebelah tangan. Ya, saya tidak sedang ngomongin seseorang ini. Ya, ini sedang ngomongin teori. Ya. Jadi Anda punya cinta seindah apapun, sebesar apapun, tapi yang Anda cintai tidak membalas. Nah, itu nggak akan kejadian itu. Ya, yang ada hanya ada sakit gitu. Because it takes two to make a tango. Ya. Jadi selalu membutuhkan dua sisi. Ya, cinta itu harus seperti orang bertepuk, ya. Jadi harus berbalas. Ya, itu baru ketemu. Nah, cinta yang paling sempurna adalah cinta yang paling indah adalah cinta yang berbalas. Nah, cinta yang paling berbalas, yang paling sempurna pembalasannya adalah cinta kepada Allah. Cinta kepada manusia ada batasnya. Ya. Betapa banyak suami istri sudah membangun mahligai rumah tangga puluhan tahun, bukan hanya tahunan ya, puluhan tahun. Ternyata berujung dengan perpisahan karena pasangannya merasa kecewa, merasa bahwa cintanya tidak berbalas. Ya, atau energi cintanya tidak cukup kuat untuk bisa dirasakan getarannya oleh pasangannya. Sehingga pasangannya merasa udah nggak mencintai lagi. Suami yang dulu pada saat pertama kali menikah begitu hangat, begitu mesra, begitu lembut, ya 1 tahun pertama jalan digandeng kemana-mana. Kalau sudah 10 tahun, suaminya di mana, istrinya di mana, gitu ya. Jagoan manten
pesta begitu, sibuk sendiri-sendiri. Yang satu ngobrol sama temannya, yang satu sibuk cari makanan gitu. Anaknya yang bingung, "Ini bapakku neng di, ibuku neng di." Hilang dewe-dewe. Dan sebagainya dan sebagainya. Itu manusiawi. Kenapa? Karena dua hal. Satu karena mawaddah, ya, yang berasal dari kata wadda, ya, tawadud, ya, wud sama, ya. Yang namanya gairah cinta itu bukan listrik yang selalu ada bahan bakarnya, yang bahan bakarnya selalu tersedia di situ. Namanya manusia, bahan bakar itu kadang-kadang up and down. Ya, bahan bakar cintanya itu kadang-kadang naik turun. Ya, itu wajar, namanya manusia. Di sisi yang lain, makanya dalam doa itu tidak cukup mawaddah, tetapi perlu rahmah. Nah, rahmah ini, kalau mawaddah ini cinta yang karena ada bahan bakarnya. Perempuan dicintai karena cantik, karena pintar, karena solihah. Laki-laki juga sebaliknya dicintai oleh perempuan karena ganteng, karena fitnya, karena kepintarannya, karena kesolehannya. Pokoknya Pak Sukron banget gitulah ya. Ya. Tapi pertanyaannya seberapa lama orang bisa mempertahankan kegantengan dan kecantikan? Seberapa lama orang bisa mempertahankan karisma, wibawa, kesolehan dan kesolehatannya? Kadang-kadang memang bahan bakarnya untuk cantik, untuk ganteng, untuk wibawa, untuk berkarisma, ya, untuk kaya, kadang-kadang turun. Ya, jadi kalau mawaddah itu cinta yang karena ada bahan bakar, ya ada penyebabnya, ada rasio, ada reasonnya, maka kalau bahan bakarnya habis, otomatis cintanya akan habis. Nah, rahmah sebaliknya, rahmah tidak. Rahmah itu cinta yang karena rahmah. Ada bahan bakar atau tidak, itu dia terus menyala-nyala. Nah, yang maha rahmah itu hanya Allah. Ya, manusia ada batasnya juga. Ya. Jadi orang kalau meskipun pasangannya sudah tua, gempong perot, sudah tidak kaya, sudah tidak lagi menjadi pejabat, dia tetap mencintai. Bahkan mungkin melebihi cintanya dia sebelum pada saat dia masih ganteng dan kaya. Gitu. Nah, itu rahmah. Ya, itu rahmah. Nah, tapi kalau orang masih cintanya itu love by the reason, ya, karena ada reasonnya saya mencintai dia karena oh dia pintar ngaji, oh dia ganteng, oh dia solid. Nah, kalau nanti reasonnya itu hilang, bahan bakar cintanya hilang, otomatis nanti akan redup cinta. Nah, manusia itu seperti itu. Manusia itu banyak mawaddahnya. Apalagi kalau masih muda, ya kayak Pak Sukron ini. Ya, Pak Sukron kalau mencintai perempuan pasti ada reasonnya. Ya, masuk akal. Ya, masuk akal. Ya. Nah, sehingga karena bahan bakarnya redup, maka cintanya juga akan redup. Cinta pasangannya juga akan redup. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, karena perspektif. Ya, perspektif kita terhadap pasangan kita atau terhadap sesuatu yang kita cintai. Kadang-kadang perspektif kita berubah. Ya, dulu waktu kita ada di posisi dari depan begitu ya, semuanya kelihatannya indah. Begitu kita geser ke samping, oh iya kelihatan dia peseknya gitu misalnya. Ya. Ketika kita sebenarnya pasangan kita nggak berubah. Ya. Dari dulu memang dia sebenarnya pemarah. Tapi karena kita nggak pernah kenal dia secara dekat, begitu kita menikah baru tahu kalau dia pemarah, suka main tangan dan sebagainya. Baru kita, ternyata pasangan saya seperti ini. Ini perspektif. Dia nggak berubah, kitanya yang baru tahu informasi itu atau mempunyai perspektif baru atas pengetahuan kita. Itu banyak sekali kejadian. Ya, saya itu di mana-mana jadi curhat manajer, banyak orang yang cerita dengan saya. Nah, problemnya itu kalau yang cerita kalau yang perempuan itu problem sekali itu.
Ada cerita, Ustadz, saya dulu sangat mengagumi suami saya. Dia kelihatan sangat solih, sangat menghargai perempuan, sangat lembut. Ternyata setelah 5 tahun saya menikah, dia suka sabaran. Apakah suaminya berubah seperti itu? Bisa jadi faktor yang pertama. Tapi bisa jadi faktor yang kedua. Emang dari dulu dia seperti itu, tapi cinta membutakan dia, ya kan? Nggak kelihatan yang begitu-begitu. Ada loh, ya. Ini yang paling unik pernah terjadi. Ada orang menggugat cerai suaminya. Gara-gara apa? Gara-gara saya sama sekali tidak nyaman dengan cara makannya dia. Loh, emang kenapa cara makannya dia? Cara makan jadi problem rumah tangga. Ya. Hanya cara makan. Cara makan dia itu loh, Ustaz. Masya Allah, nggak sopan. Saya lama-lama itu nggak nyaman gitu. Sama saya lama-lama itu mau ho gitu. Hanya gara-gara cara makan gitu. Itu Masya Allah. Nah, itu mawaddah. Itu manusia. Itu manusia. Sehingga karena dua faktor ini, faktor internal dan faktor eksternal, faktor push dan faktor pull, faktor memang perubahan pada dari bahan faktanya itu perspektifnya, maka cinta terus up and down. Ya, sinetron Korea, kehidupan nyata itu ya, 1001 ya. Wajud, ya, tawadud, meskipun wud, apa energi cintanya sudah hilang, sudah habis, sudah berkurang karena Allah tidak pernah ibadah kan satu arah. Kita beribadah kepada Allah. Ya. Kemudian pembahasan apalagi yang di takwa. Takwa itu kita kepada Allah. Ya Allah nggak takwa kepada kita. Kita takwa kepada Allah. Ya. Taat. Kita taat kepada Allah. Ya. Kalau cinta itu resiprokal. Kalau kita bicara mahabbah dengan Allah itu selalu faktor dua arah. Allah adalah zat yang paling cintai dan Allah adalah zat yang paling sempurna mencintai kita. Oh, itu akmalul mahabbah di situ. Paling cinta yang paling sempurna karena dua arah tidak bertepuk sebelah tangan. Dan energinya tidak habis-habis Allah mencintai kita. Ya, kita lihat yang pertama. Bagaimana Allah sangat mencintai kita. Salah satu bukti Allah sangat mencintai kita, buktinya banyak banget, tapi saya hanya ingin ngasih dua bukti saja. Bukti yang pertama adalah bahwa Allah selalu memberi. Ya. Let me tell you, because saya sudah lebih tua dari Anda. Kalau bicara cinta, salah satu ukurannya adalah kalau Anda mau tahu seberapa orang mencintai Anda adalah salah satu takarannya adalah seberapa orang itu memberi untuk Anda. Saya tidak mengatakan Anda harus menjadi gold digger. Saya tidak mengatakan Anda harus menjadi cewek yang matre, tidak. Memberi itu artinya luas. Ya, memberi tidak hanya soal material. Ya. Tapi salah satu tanda cinta yang paling gampang dilihat adalah cinta itu adalah memberi. Ya, kalau cinta meminta itu cintanya anak zaman sekarang. Cinta itu memberi. Ukurannya itu memberi. Seberapa besar Anda mencintai seseorang, seberapa besar Anda ingin memberi. Ya, ingin saja dulu, ya Pak Sukron. Ya. Soal nanti memberi atau tidak itu nanti kan faktor nanti. Gitu. Yang penting Anda mencintai seseorang pasti pengennya terus memberi, memberi. Apapun. Ya. Anda melihat berlian, pasti yang diingat orang yang Anda cintai. Bahwa kemudian Anda nggak punya duit untuk membeli berlian itu ya nggak apa-apa. Paling tidak punya cita-cita ya. Kapan saya punya uang saya belikan. Ya.
Jalan-jalan lihat ada tas yang cantik, yang indah, pasti ingat orang yang Anda cintai dan ingin membeli untuk dia. Itu sudah dorongan yang paling apa ya? Paling hakiki dari sebuah cinta. Memberi. Lalu coba lihat Allah. Allah pernah nggak berhenti memberi kepada kita? Tidak pernah. Dan itu tidak bisa dihitung. Ya, la tuhsuha, Allah tantang. Kalau kita mau menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, Anda pasti tidak akan mampu. Nikmat Allah itu begitu besar dan tidak putus-putus, terus memberi. Itu salah satu bukti cintanya Allah. Allah nggak akan habis-habis memberi dan Allah nggak komersil. Ya, coba kalau Allah komersil, Allah kasih udara. Ya, Bunda kemarin sempat sesek dan karena sesek harus dimasukin oksigen. Alhamdulillah sekarang sudah baik, sudah sembuh. Ya, bayangkan kita baru merasakan sakit sebentar, ada oksigen yang dimasukkan ke dalam hidung dan itu sangat membantu pernafasan kita. Kalau dipikir-pikir, setiap hari kita menghirup oksigen tanpa pernah menyadari Allah memberikan nikmat yang sangat oksigen for free. Dan Allah tidak ngasih charge, nggak ngasih bill, nggak ngasih hitung-hitungan. Coba kalau Allah ngasih hitung-hitungan seperti itu. Itu baru dari sisi udara, belum yang lain. Belum nikmat-nikmat Allah yang lain. Nikmat memberi kita semua teman yang baik. Ya, teman yang soleh, teman yang solihah, teman yang baik itu mahal sekali. Nikmat yang sangat mahal. Ya, Allah berikan kesempatan kita untuk bisa berkhidmah di madrasah seperti Afkaruna. Ya, bisa mengenal seorang teman yang soleh seperti Pak Syukron Salim. Nah, itu nikmat yang sangat luar biasa. Ya, coba bayangkan kalau kita ini temannya sama orang-orang yang ahli maksiat, yang bukan orang ahli ibadah. Kita mau ngaji seperti ini berat sekali. Tapi karena panjenengan ada di lingkungan yang baik, punya teman-teman yang baik, ya kita mau ngaji, kita mau sholat berjamaah jadi ringan rasanya. Nah, jadi itu nikmat-nikmat Allah yang la tuhsuha, kita nggak pernah bisa akan menghitungnya. Saking besarnya. Itu tanda cinta Allah yang pertama. Tanda cinta Allah yang kedua adalah orang kalau cinta, ini kita bicara orang dulu ya. Sebesar apapun kesalahan pasangan kita akan selalu bisa memaafkan. Jadi kalau ada kata-kata dalam sinetron, tidak ada maaf bagimu, itu bukan cinta lagi. Berarti dia sedang nggak cinta. Selama dia punya energi cinta, sesesat dan sesalah apapun pasangannya, kalau kemudian dia berhenti dan minta maaf, dia akan selalu membukakan pintu lebar-lebar. Ya. Makanya banyak itu wanita itu disakiti laki-laki, habis itu laki-lakinya balik lagi, diterima lagi, buka pintu lebar-lebar. Kenapa? Karena wanita itu masih mencintai laki-laki itu. Kalau sudah nggak mencintai, pintunya dikunci rapat-rapat. Ya. Itu berarti cintanya sudah habis. Nah Allah, bagaimanapun makhluknya itu tersesat, maksiat, berdosa, melanggar aturan Allah, Allah selalu buka pintu taubat. Itu cintanya Allah kepada kita itu sangat luar biasa. Iya. Bahkan dalam sebuah hadis dikisahkan ada orang, ini masyhur hadisnya, kalau teman pasti tahu. Ada orang yang membunuh 99 orang, lalu datang kepada orang alim tanya, bagaimana nasibku ini, saya mau bertobat, apakah tobatku diterima? Saya sudah membunuh 99 orang. Oh tidak, kamu dosanya sudah besar, kamu nggak ada diberi ampunan. Oh, akhirnya karena nggak diberi ampunan, ya udah orang itu dibunuh sekalian, jadi 100 orang. Lagi orang kaya, orang pintar, yai, ustadz, tanya, bagaimana saya sudah membunuh 100 orang? Apakah Allah membuka pintu tobat untuk? Oh, Allah selalu membuka pintu tobat untuk hambanya selama matahari belum terbit dari barat dan selama ajal belum ada di tenggorokan. Oh, bahagia sekali, senang dia. Ya. Lalu sang ustadz, sang orang alim ini memerintahkan kepada dia untuk pergi meninggalkan teman-teman dan lingkungannya, ya pergi berhijrah ke Afkaruna, gitu ya.
Ya, kumpullah dengan orang-orang baik di Pelem, di desa. Jalanlah orang ini ke tempat orang yang baik ini. Ternyata di tengah jalan itu malaikat sampai mengukur jaraknya lebih dekat mana dari tempat lama yang penuh dengan kemaksiatan ke tempat baru yang akan dia tuju. Dia baru mau menuju ke sana. Ternyata jaraknya sudah lebih dekat. Allah perintahkan malaikat rahmah untuk menjemput ruh orang ini. Dan tentu saja dimasukkan ke dalam surganya Allah. Bayangkan, orang ini baru mau melangkah. Belum sampai tujuan event. Ya, Allah sudah ampuni dosa-dosa. Ya, betapa banyak orang-orang mulia, ya, seperti Umar bin Khattab misalnya, yang masa lalunya sangat kelam. Beliau bukan hanya menolak dakwah Kanjeng Nabi, mau membunuh Kanjeng Nabi. Tapi saat ini beliau dimakamkan di sisi Rasulullah, diziarahi jutaan manusia setiap tahun. Diangkat derajatnya begitu mulia, begitu tinggi. Karena apa? Karena taubat. Dan karena Allah selalu membuka pintu taubat untuk hamba-hambanya. Masya Allah. Itu tanda cinta Allah. Hambanya mau nuakalnya kayak apa, maksiatnya kayak apa, kafirnya kayak apa. Ya. Begitu dia taubat selesai. Ya, coba kisahnya Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah itu Fathu Makkah saja. Dia lari dari Makkah dan masih melawan pasukan Kanjeng Nabi. Fathu Makkah. Ya. Ketika Abu Sofyan sudah mengangkat bendera putih dan ribuan penduduk Makkah lainnya masuk Islam, Ikrimah masih melawan Kanjeng Nabi dan berperang dan kemudian lari, melarikan diri dari Makkah. Tapi pada suatu masa ketika pintu hidayah terbuka, dia kembali, ya, dia bertaubat, ya, dia bersyahadat, ya, Kanjeng Nabi buka pintu lebar-lebar dan Ikrimah Islam. Nah, itu bukti bahwa Allah itu tidak pernah kehabisan cinta untuk kita makhluknya. Nggak pernah Allah mengatakan tidak ada pintu tobat lagi untuk men. Tidak ada. Allah selalu membuka pintu lebar-lebar untuk. Dan Allah sangat bahagia setiap kali menyambut hambanya yang bertobat. Nah, itu bukti Allah cinta kepada kita. Dan Allah akan balas cinta kita secara sempurna. Secara sempurna. Saking sempurnanya Kanjeng Nabi pernah ngendika kalau Allah mencintai seorang hamba, menyukai seorang hamba, Allah mencintai Pak Sukron misalnya, insya Allah bukan hanya misalnya ya Pak Sukron, insya Allah. Ya. Allah sampaikan kepada para malaikat, malaikat, aku mencintai hambaku yang bernama Sukron Salim, yang ada di Dusun Pelem saat ini. Diceritakan kepada seluruh malaikat. Karena seluruh malaikat Allah mendapatkan kabar langsung dari Allah, maka seluruh malaikat kemudian mengabarkan kepada seluruh penduduk langit. Dan seluruh penduduk langit tahu kalau Allah mencintai Pak Sukron, sehingga kemudian karena Allah mencintai Pak Sukron, maka seluruh penduduk langit juga mencintai Pak Sukron. Dan kemudian penduduk langit ini mengajak seluruh penduduk bumi untuk mencintai Pak Sukron. Jadi balasan Allah itu luar biasa, berkali-kali lipat. Kalau kita mencintai Allah, Allah akan membalas dengan yang sangat sempurna. Maka dari itu, zat yang paling sempurna untuk dicintai Allah. Jadi Allah sempurna mencintai kita, dan karena sempurna mencintai kita, ya kita yang paling sempurna kita cintai ya harusnya Allah. Bagaimana dengan manusia? Boleh mencintai manusia. Jadi salah satu tanda bahwa kita mencintai Allah, kita mencintai manusia karena mencintai Allah. Ya. Berpuluh-puluh tahun, istri saya nggak terbiasa makan ikan laut. Karena di Wonosari nggak ada tradisi, Wonosari kampungnya istri saya, ada tradisi. Saya nggak ada tradisi makan ikan laut. Di rumah saya, tradisinya banyak makan ikan laut. Ya, jangan dibayangkan ikan laut yang mewah seperti tongkol dan sebagainya. Gitu. Ikan laut maksudnya ikan asin. Gitu ya. Teri dan sebagainya. Sama sekali background dan kecintaan terhadap ikan laut, ya jadi senang makan. Karena istri saya mencintai saya dan saya suka ikan laut, maka istri saya juga mencintai ikan laut. Jadi
sangat logik mencintai itu. Ya. Nah, maka dalam logika ini, kalau kita cinta kepada Allah, maka kita mencintai yang lain, mencintai makhluknya, ya reasonnya karena Allah. Wa huwa halawatul iman. Itulah salah satu tanda-tanda manisnya iman. Kalau kita sudah bisa mencintai sesuatu karena Allah, atau membenci sesuatu karena Allah. Saya benci tempat itu karena tempat itu dibenci oleh Allah. Saya benci perbuatan itu karena perbuatan itu dibenci oleh Allah. Sebaliknya saya cinta kepada dia, ya dia itu inisial saja ya, hamba Allah. Jangan disebutkan namanya. Karena Allah mencintai dia. Karena dia adalah sosok yang dekat dengan Allah. Nah, itu reason yang sangat make sense. Nah, jadi karena ya boleh kita mencintai apapun yang di dunia ini, tapi cintanya itu karena Allah. Ya, semata-mata karena Allah, bukan semata-mata cinta kepada dia. Itu kalau udah sampai ke level itu, kita sudah sampai ke level yang namanya kesempurnaan dan manisnya iman. Ya, jadi sangat sempurna. Maka disebutkan di sini akmalul mahabbah. Nah, toh baru bicara satu tema saja sudah setengah jam. Ya, nah ini masih banyak sekali. Wa mahabbatahu a'lal mahabbah. Bedanya maha dengan maha. Ha dengan ha. Kalau ha itu dari maha itu cinta. Ya, wibawa. Ya. Karena ada yang berwibawa, maka biasanya kita kepada sesuatu yang sangat berwibawa bagaimana? Gemetar hati kita. Ya enggak? Ya, kalau kita berhadapan dengan orang yang sangat berwibawa, hati kita gemetar. Kita berhadapan dengan Ka'bah yang berwibawa, ya hati kita bergemuruh dan bergetar. Ya. Nah, maka a'lal mahabbah, ya setinggi-tinggi kewibawaan yang membuat kita merasa gemetar, bergetar hati kita, ya hati kita bergetar. Ya, itu buat orang-orang yang ada electricity-nya, ya, ada listriknya. Kalau disebut nama Allah hatinya bergetar. Kalau disebut nama Allah malah geleling gitu ya. Eling, kalau Gusti Allah eling, nyebut, malah nyebut ya. Bukannya Allah tapi malah but. Wal inabata ilaihi khairul inabah. Sudah setengah jam lewat. Oke. Satu topik ini aja ya. Mudah-mudahan kita bahas. Ini juga topik yang sangat menarik sebenarnya. Tentang inabah. Teman-teman biasanya mengenal inabah itu dari nama pesantrennya Abah. Abah siapa yang di Jawa Barat itu? Pesantren Inabah. Abah Anom ya. Inabah itu dekat sekali dengan taubat. Jadi bisa satu makna, bisa maknanya lebih spesifik dari taubat. Ya. Jadi taubat itu kan ada 3 rukunnya. 3 rukun taubat. 1, dia berhenti pada saat itu. Kalau dia bertobat, berhenti atas perbuatannya. Dia misalnya berbuat maksiat, dia berbuat dari perbuatan maksiat itu, saat itu juga dia berhenti. Ini rukun yang pertama. Nggak bisa tobat tetapi jalan terus dosanya, nggak bisa. Ya tobat ya saat itu berhenti. Set, berhenti. Rukun yang kedua adalah menyesal. Dia getun, dia menyesal, dia sangat sangat sedih mengingat perbuatan itu. Bukan malah bangga, bukan malah pamer. Ada sebagian orang yang ahli maksiat pamer. Ya, maksiat kok dimasukin YouTube, ya. Nah, itu kan pamer itu. Wah, ini saya jago begini, saya jago maksiat. Saya pendekar pemetik bunga. Iya. Tahu Pak Sukron apa artinya pendekar pemetik bunga? Gak perlu dijawab. Ya. Ada orang yang maksiat malah dipamer-pamerin. Nah, orang taubat itu menyesal, malu, ya, getun, ya, sangat risau dengan perbuatan itu. Rukun yang ketiga adalah berusaha dan berjanji dan berusaha semaksimal mungkin
untuk tidak mengulang perbuatan itu. Itu 3 rukun. Nah, inabah itu ada di mana? Inabah itu ada di ujung ini. Taubat itu berhenti, menyesal. Itu taubat. Kalau mau bicara pakai term yang lebih spesifik ya. Yang ketiga, yang merupakan lanjutan dari penyesalan dan pemberhentian perbuatan dosa tadi, itu adalah inabah. Jadi inabah itu lebih, mana bahasanya itu kembali. Ya. Kembali bagaimana? Kembali ke jalur yang benar. Ya, maka inabah itu adalah follow up dari taubat. Kalau taubat berhenti, stop, menyesal, lalu dia kembali mendekat kepada Allah, beribadah, rajin mengaji, tazkiyatun nafs. Ya, itu adalah inabah. Inabah adalah proses adaptasi, ya, sekaligus pembiasaan baru setelah seseorang bertaubat. Itu inabah. Nah, dan dalam paragraf ini disebutkan bahwa inabah adalah khairul inabah. Inabah ilahi, kembali kepada Allah, adalah sebaik-baik kembali. Seseorang bisa balik kepada suatu masa, kepada suatu periode, kepada seseorang. Dalam bahasa Inggrisnya disebut teklek kecemplung kaleng. Ya, bisa balik gitu ya. Tapi sebaik-baik kembali adalah kembali kepada Allah. Sebaik-baik inabah adalah membiasakan perbuatan-perbuatan baik yang diridhoi oleh Allah. Yaitu yang terbaik. Sudah 40 menit hampir. Sudah cukup untuk malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Monggo kalau ada yang mau didiskusikan. Gimana tentang kuliah percintaan malam hari ini, Pak Sukron? Pak Sukronnya no comment. Ya. Diam berarti tanda setuju, Pak Sukron. Setuju ya, diam tanda setuju. Baik. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada diskusi, saling mendoakan semoga kita sehat selalu. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa merasakan cinta kita kepada Allah sekaligus juga mendapatkan dan merasakan cinta Allah kepada kita semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan termasuk orang-orang yang bertaubat dan inabah kepada Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جزاك الله خير. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Matur nuwun. Saya lupa yang pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Syukran. Mas Pri. Amin, amin. Insyaallah besok pulang, Bunda. Ya, insyaallah. Alhamdulillah. Ya. Matur nuwun teman-teman semuanya, pamit nggih.